Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan kita kembali bertemu ya. Pada pagi hari ini kita akan beribadah impa bersama teman-teman kalian yang ada di rumah masing-masing. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, kita bersaat teduh dulu. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita akan muji Tuhan. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Ya adik-adik, kita akan lanjutin pujian kita yang kedua. Tapi sebelum itu adik-adik berdiri dulu ya. Kita berdiri, kita memuji Tuhan. Yesus kasih. KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, lanjutin lagi, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah pada dalam surga, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas perlindungan-Mu dari malam yang gelap gulita hingga kami bangun pada pagi hari ini. Sekarang ya Tuhan, kami bersama teman-teman kami mau beribadah impa. Tuhan kiranya memberkati kami walaupun kami melalui HP dan melalui bersama teman-teman di rumah masing-masing. Tuhan kiranya mau menolong. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah impa kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita berdiri. Kita akan lanjuti pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Ya, kita baca Mazmur dari Mazmur 5 ayat 12 dan 13. Ya, Mazmur 5 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria. Orang-orang yang mengasihi nama-Mu, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikian pujian Mazmur kita. Kita akan menyambut pujian ini. Kita nyanyi dari Di Pintumu Ku Mengetuk. Datang dan mengetok, tok, tok di pintumu. Ku datang dan mengetok, tok, tok. Jika kau mendengar, jika kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Ya adik-adik, silakan duduk.
Kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini disampaikan oleh Bunda Anita. Silakan Bunda Anita. Ya, shalom sayang ya, untuk adik-adik di rumah bertemu lagi dengan Bunda Anita dan juga siapa ya, Bunda tidak sendiri. Kita panggil ya, Caca. Kita panggil. Caca. Halo Bunda. Iya Ca, halo, selamat hari Minggu ya Ca. Selamat hari Minggu Bunda, halo teman-teman. Nah, Bunda bersama dengan Caca. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa ya. Dan tentunya Alkitab sudah siap. Mari kita berdoa. Ca, kita berdoa dulu. Baik Bunda, kita berdoa. Mari anak-anak semua kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang sangat mengasihi anak-anak, kami bersyukur hari ini di tanggal 7 Februari 2021 kami boleh beribadah bersama dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Bapa setiap kami dari sejak kecil untuk boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang setia. Berkati juga Bunda Anita yang akan menyampaikan. Dan juga kami bersyukur di tengah situasi seperti ini, Tuhan Yesus tetap memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Iya, baik anak-anak. Nah, Ca, ya Bunda, kita akan siap mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan baca dulu ya. Siapkan Alkitabnya ya. Ya teman-teman, siapkan Alkitabnya. Bunda, dari mana ayatnya? Iya, ayatnya. Mari kita buka bersama-sama Alkitabnya. Dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Sekali lagi ya. Coba Caca yang ulang. Baik Bunda, dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Sudah siap teman-teman? Iya, sudah siap semuanya ya adik-adik di rumah. Sayang, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Di bawah perikop, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan
kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya Bunda, terima kasih, dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Iya anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang perjalanan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya. Masih ingat? Iya benar, ada Petrus, ada Yohanes dan Yakobus. Mereka bertiga pergi mengikuti Yesus ke gunung. Untuk apa? Berdoa. Dan pada saat itu, pada saat Tuhan Yesus sedang berdoa di atas gunung, tiba-tiba terlihat ada 2 orang mendekati dan berbicara dengan Tuhan Yesus. Wow, seperti berkilau-kilauan. Ada 2 orang, siapa ya? Ada Musa dan ada Nabi Elia. Nah, anak-anak masih ingat tidak? Siapa itu Musa dan siapa itu Nabi Elia? Iya, kita bisa menemukan kisah Musa dan Nabi Elia itu di Perjanjian Lama ya. Musa itu yang membawa umat Israel, ya, dia menjadi pemimpin umat Israel untuk keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Iya, masih ingat ya kalian. Kalau Nabi Elia? Nah, betul sekali. Nabi Elia itu adalah menjadi perantara, menjadi mediatornya. Apa sih Bunda itu mediator? Ya, dia menjadi perantaranya, yaitu bagi umat Israel yang dulu tegar tengkuk untuk bisa tetap menjalin yaitu dengan Tuhan Allah. Dan Nabi Elia adalah yang menjadi perantaranya. Dan apa ya maksudnya? Kok ada ya Musa dan juga Nabi Elia pada saat Tuhan Yesus berdoa dan bicara? Nah, iya, betul. Jadi melalui firman Tuhan hari ini juga diingatkan bahwa Tuhan Yesus akan ya menjadi memimpin kita untuk melepaskan dari perbudakan apa? Dari dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus itu juga akan menjadi perantaranya kita kepada Tuhan Allah supaya kita tidak terputus hubungan karena dosa-dosa kita ya. Di mana Tuhan Yesus datang ke dunia. Ya, ingat di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Tuhan Yesus. Ya, datang. Dan pada saat itu Petrus akhirnya berkata demikian. Oh, bahagianya di sini ya. Bahagia sekali. Aku akan membuatkan 3 kemah. 1 untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa. Nah, maksudnya bagaimana ya? Di sini kita diingatkan bahwa kita sebagai anak-anak di dalam Pelkat PA bukan hanya untuk apa? Bukan hanya beribadah sebagai rutinitas, bukan hanya berdoa sebagai rutinitas, ya. Tetapi kita harus menyiapkan hati kita dengan sungguh, melakukan firman dengan sungguh. Dan di dalam firman tadi dikatakan, dengarkanlah. Nah, bahwa inilah anakku, dan dikatakan kita mendengar. Nah, sebagai anak-anak Pelkat PA mau mendengarkan dengan sungguh ya, termasuk Bunda juga mendengarkan dengan sungguh untuk mau melakukan firman Tuhan. Bagaimana
Iya Bunda, kan saya sudah ibadah, saya sudah berdoa. Betul, tetapi ingat, apakah masih suka marah-marah sama mama? Harus bentak-bentak, "Mama, saya mau ini." Masih ada apa tidak? Wah, tidak ada ya. Atau masih adakah yang suka apa? Bangunnya kesiangan dan juga berbohong. "Aduh, mama saya sakit, saya nggak mau sekolah meskipun di rumah." Apakah ada yang begitu? Pasti tidak ada. Nah, kita diajak untuk mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, ya. Bahwa Tuhan Yesus sudah datang mengajak kita untuk apa? Menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia. Tadi temanya aku mau mendengarkan dengan sungguh melakukan firman Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan hari ini, anak-anak semua, adik-adikku yang terkasih yang ada di rumah, begitu juga dengan mama, papa, oma, opa, ya, dan juga dengan bunda juga, mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ya. Menjadi anak Pelkat PA yang luar biasa, selalu rajin berdoa dan melakukannya dengan sungguh semua firman Tuhan. Bukan hanya rutinitas saja, ya, bukan hanya rutin saja yang saya sudah baca Alkitab, tapi tetap melakukan firman Tuhan dengan mendengarkan dengan baik dan melakukannya. Siap anak-anakku yang terkasih di rumah? Pasti siap ya. Dan semuanya itu adalah karena anugerah Tuhan. Dan melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk mau mendengar dengan baik dan melakukan firman Tuhan. Siap semuanya? Siap, bagus. Di tengah situasi COVID saat ini kita juga tetap mau mendengarkan untuk melakukan protokol kesehatan yang baik. Ya, firman Tuhan hari ini biarlah menguatkan kita semua ya sayang ya. Amin. Iya anak-anak yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Bunda akan memberikan kuis sebelum kita doa syafaat ya. Baik, Ca, kita mau kasih kuis. Baik Bunda, kita mau kasih kuis apa? Sekarang Caca yang kasih ya. Bisa Ca? Bisa Bunda. Ya, pertanyaan yang pertama teman-teman. Tadi Bunda Anita sudah menyampaikan firman Tuhan. Pertanyaan pertama, apa sih tema firman hari ini? Sekali lagi ya, apa sih tema firman Tuhan hari ini? Iya, yang kedua. Ada dua ya Bunda? Iya, ada dua. Oke, yang kedua Ca. Yang kedua, siapa saja murid Tuhan Yesus yang diajak ke gunung untuk berdoa? Sekali lagi, siapa saja? Ada 3 ya, dituliskan ya, dan nanti dikirimkan ke nomor yang di bawah ini. Iya Ca, terima kasih. Iya teman-teman, semangat ya. Nah, itu tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan ada kuisnya. Dikirim ya sayang ya. Terima kasih Bu Andita untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kita. Untuk menyambut firman Tuhan, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita menyanyi Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dan tiba saatnya kita akan berdoa. Siap untuk berdoa? Sikap doa yang baik ya. Anak-anak yang terkasih, mari kita berdoa. Berdoa dengan sikap yang baik. Kita berdoa.
Bapa yang sungguh baik dan mengasihi anak-anak, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan, yaitu tentang aku mau mendengar. Dan di sini kami diingatkan ya Tuhan untuk Bunda Layan, Kakak Layan, dan juga anak-anak Layan untuk mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami juga ingin berdoa ya Bapa, di tengah situasi pandemi yang masih terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Tolong kami ya Tuhan, khususnya anak-anak Layan kami. Engkau berkati ya Bapa, meskipun harus bersekolah dari rumah, tetap berikan kekuatan kesehatan. Begitu juga dengan orang tua, dengan kakak adik, dan seluruh keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa dan berserah ya Tuhan untuk gerejamu, khususnya GPIB Immanuel WR Supratman. Berkati ya Tuhan Yesus untuk para pendeta dan semua ya Tuhan yang betul-betul terlibat di dalamnya dalam pelayanan. Berkati ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan dengan semua kami ya Bapa, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya kasih setia Tuhan selalu melingkupi. Kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya untuk kota kami tercinta, Kota Mataram. Berkati ya Tuhan, dan biarlah di dalam kami menghadapi kondisi saat ini, bersama dengan orang tua kami tetap dikuatkan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk negara kami Bapa. Biarlah negara kami secara keseluruhan tetap ada di dalam naungan kasih Tuhan Yesus. Bapa yang penuh kasih, kami juga tetap menyerahkan ya Tuhan untuk anak-anak Layan kami di dalam pendidikannya, juga selalu untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan anak-anak Layan kami juga ya Tuhan, mereka boleh memancarkan kasih dan sukacita yang dari Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, layakkan kami serahkan doa syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena sekarang kita masuk dalam persembahan. Siapkan uangnya yang rapi. Adik-adik setelah dikumpulkan nanti bisa titip mama papa untuk dibawa ke gereja. Sambil persembahan adik-adik berikan, kita menyanyi Aku Bawa dan Berikan. Kita nyanyikan 2 kali ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Kudaki
daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab engkaulah Yesusku. Ya adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi pujian berkat, sudah waktunya. Sebelumnya adik-adik berdiri dulu ya, semua berdiri. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik jongkok. Semuanya jongkok. 1, 2, 3. Immanuel, sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati.